Semangat pagi di hari Kamis 1 April 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, hari ini kita masuk di dalam suasana Kamis Putih yang kita gunakan sebagai penghayatan saat-saat Yesus menghadapi kesengsaraan menjelang kematiannya. Apa yang biasanya dirasakan oleh manusia ketika menghadapi kematian. Banyak orang tidak siap dengan kematian, banyak orang terkejut dengan kematian, banyak orang takut dengan kematian. Bahkan di dalam kematian pun seringkali banyak pertanyaan yang tidak terselesaikan di dalam jawabannya sesuai dengan logika manusia. Apa yang akan terjadi setelah kematian? Akan kemana dan bersama siapa saat orang sudah mati, dan lain sebagainya. Seolah-olah kematian adalah kehilangan segala sesuatu yang ada dan sebelumnya digunakan di dalam kehidupan di dunia. Kedudukan yang semula jabatannya digunakan untuk apapun akan tanggal. Kekayaan sebanyak apapun tidak bisa dibawa dan hilang lenyap begitu saja. Orang-orang yang dikasihi yang biasanya selalu ada mengelilingi juga akan ditinggalkan, bahkan tubuh kita sendiri juga akan ditinggalkan saat kematian. Menurut logika, kematian ibarat sebuah kegelapan. Untuk itulah ada istilah usia lanjut yang disebut sebagai usia senja. Karena memandang kematian sebagai sebuah kegelapan, maka senja. Kematian sejatinya kehidupan tanpa Allah. Kondisi kegelapan manusia adalah kondisi hidup tanpa Allah. Sejatinya manusia mati ketika hidup tanpa Allah, dikuasai rasa takut, tidak berdaya, dan tidak dapat melakukan yang benar. Dan itu akan berbeda ketika orang hidup karena Allah, orang sadar bahwa hidup dan kehidupan itu hanya karena Allah. Akan memaknai di usia tuanya sebagai adi yuswa. Yuswa itu usia, adi itu mulia, usia yang mulia. Jadi sekalipun ada bayang-bayang kelemahan, tetapi akan menemukan kemuliaan. Bukankah adi yuswa itu orang yang sudah mengalami kelemahan ragawi, kadang berjalan sendiri sudah sempoyongan, kadang merasa sendiri karena anak-anak sudah pada di tempat jauh bekerja di tempat masing-masing. Kadang di dalam kesendirian dan pergumulan hidup ada hal-hal yang tidak bisa terselesaikan dengan kemampuannya sendiri. Memang ada bayang-bayang ketakutan, ada bayang-bayang kelemahan, tetapi akan menuju pada kemuliaan hidup. Jadi usia yang mulia itu kalau adi
yuswa. Anggota keluarga Allah, kita akan menggunakan dasar pemahamannya bagaimana. Mari kita belajar kepada Yesus di dalam perayaan Kamis Putih ini dengan melihat masa-masa menjelang kesengsaraannya, saat-saat akhir Yesus menuju kematian justru sungguh berbeda. Yesus menggunakan kesempatan untuk tidak melihat bayang-bayang yang menakutkan, hal-hal yang tidak enak menguasai diri, melainkan justru untuk melihat kemuliaan Allah. Memang di dalam saat-saat akhir Yesus melihat ada Yudas Iskariot yang hendak mengkhianatinya. Ada Simon Petrus yang menyangkali 3 kali. Bahkan murid-murid yang lain yang kemudian menjadi pengecut meninggalkan Yesus saat Yesus diadili. Yesus sudah tahu hal itu. Memang ada penderitaan. Atau bahkan kalau kita melihat peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir dalam peristiwa Paskah. Memang ada penderitaan di mana ada domba yang harus dikorbankan, darahnya harus ditorehkan, harus ada sayur pahit yang harus dimakan. Memang ada bayang-bayang maut di mana anak sulung bangsa Mesir akan dibinasakan. Tetapi di saat-saat kengerian itu justru menjadi sebuah jalan penebusan dan pembebasan bagi umat Allah, penebusan pembebasan bagi anggota keluarga Allah. Dalam hal ini kita kembali kepada saat-saat Yesus menghadapi hari akhirnya. Justru bukan ketakutan, justru bukan kegelapan yang menguasainya, sekalipun ia melihat ada Yudas Iskariot, ada Petrus, dan murid-murid yang lain, semua yang kemudian mengkhianati dan meninggalkan Yesus. Yesus tidak menunjukkan kesedihan. Yohanes 13 ayat 3 dinyatakan Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dalam hal ini ada sesuatu yang harus diputuskan sendiri karena Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Mau memutuskan dengan mengikuti bayang-bayang kegelapan, ketakutan kematian saat ia sadar datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, atau justru ia akan kembali di dalam kemuliaan Allah. Di dalam situasi yang menyedihkan, Yesus tahu hakikatnya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bahwa Allah dari awal hingga akhir tetap memegang kendali kehidupan. Yesus sadar sebab ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka akhir kehidupan adalah sebuah kemuliaan. Bukankah kita juga sering mendengar ungkapan ketika ada teman-teman muslim meninggal dunia? Inna lillahi wa inna lillahi roji'un. Apa yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Bukankah itu sebenarnya juga menjadi pengakuan manusia secara umum yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah? Mestinya manusia tidak takut, tidak dikuasai oleh kegelapan dan bayang-bayang kematian yang mengerikan. Manusia justru sadar dia akan kembali kepada Allah dan akan dimuliakan oleh Allah sendiri. Untuk itulah kalau kita melanjutkan di dalam bacaan Yohanes 13 tadi, justru Yesus bertindak dengan membasuh kaki para murid. Tanda bahwa Yesus mengambil bagian terendah. Yesus bersedia memegang bagian yang terkotor dari para murid dan membersihkannya. Yesus bersedia melakukan pekerjaan seorang hamba.
Dan itulah kemuliaan di ujung kehidupannya. Kemuliaan Allah bukan ditujukan untuk diri sendiri, melainkan bagi orang lain, sebab hakikatnya sudah mulia. Maka kemuliaan kehidupan ditujukan dengan melayani para murid sebagai karya penutup di babak akhir kehidupannya. Di bawah bayang-bayang kematian justru tampak puncak keagungan dan kemuliaan Yesus dengan membasuh kaki muridnya. Bukan ego diri yang menguasai, bukan hal-hal yang dianggap selama ini mendukung dirinya yang menguasai dan itu kemudian mendatangkan ketakutan, tetapi merendahkan diri untuk melayani para murid. Perendahan dirinya menampilkan bahwa kemuliaan Allah yang hidup adalah kasih. Dalam kerendahan diri dengan membasuh kaki terpancar kemuliaan kasih. Dalam hal ini, apa yang Tuhan ajarkan di dalam tindakan pembasuhan kaki. Yang pertama, kasih tidak berkesudahan. Kasih tidak dapat berhenti, kasih tidak dapat menyerah. Memang ada bayang-bayang kematian, namun pembasuhan kasih justru menuntaskan semuanya. Kasih menyelesaikan sampai akhir. Bahkan sekalipun berhadapan dengan seorang pengkhianat seperti Yudas, seorang penyangkal seperti Simon, dan para pengecut, murid-murid yang lain. Pembasuhan kaki menunjukkan bahwa kasih Allah tidak dapat ditahan dan dihentikan oleh kejahatan manusia. Seperti terang di tengah kegelapan. Kegelapan kemudian hilang lenyap karena terang datang. Demikian juga di tengah kegelapan jiwa manusia, kasih Allah justru semakin gemilang, berkilau akhirnya dalam terang Allah. Kitalah yang dikuasai dosa akan kalah. Keberdosaan akan tunduk menyerah di hadapan kasih Allah. Dan sungguh sesuatu yang kontradiksi bahwa pembasuhan kaki adalah cerminan realitas semakin jahat manusia, namun Allah juga semakin mengasihi manusia. Namun sayang, banyak orang dalam kehidupan ini mudah menyerah dalam mengasihi. Saat kasih yang dilakukannya tidak diterima oleh sesama atau dianggap sebagai hal yang biasa, merasa sakit hati dan kemudian malas, tidak lagi berbuat baik, berbuat kasih. Bahkan tidak jarang orang kemudian mengeraskan hati untuk berbuat dosa. Bukannya bertobat tetapi mencari dalih membenarkan diri sendiri. Bahkan sekalipun sudah ditegur, sudah terbentur bahkan tersungkur, itu pun tidak segera membuat sadar dan jera. Namun kasih Allah ternyata tidak pernah berhenti di dalam kehidupan manusia. Itu yang ditunjukkan Yesus. Kasih yang penuh totalitas dan tuntas sampai akhir. Sekalipun di bawah bayang-bayang kematian akan menuntaskan semuanya untuk kemuliaan. Yang kedua, kasih selalu bersifat mengambil inisiatif. Sebab kasih tidak dapat hanya pasif, hanya berdiam diri. Sebab jika kasih hanya menanti untuk menanggapi, sejatinya kasih yang bersyarat. Kasih tanpa syarat berarti tidak menanti tetapi memulai bertindak dan berinisiatif untuk kehidupan yang semakin mulia. Itulah yang ditunjukkan Yesus. Tidak menunggu para murid berbuat baik dulu. Bahkan Yesus sadar para murid ada yang mengkhianati, ada yang menyangkal, bahkan nantinya meninggalkan Yesus ketika diadili. Yesus memulai dengan kasih yang menjadi inisiatifnya. Kasih yang diwujudkan untuk kebaikan. Sayangnya seringkali manusia menunggu di dalam perbuatan kasih dan
mewujudkan kasih bersyarat. Anggota keluarga Allah mestinya tidak demikian. Yang ketiga, kasih tidak pernah merasa tinggi hati untuk melakukan yang rendah sekalipun. Dalam kemuliaan Allah, Yesus mengosongkan diri dalam rupa manusia. Di dalam rupa manusia masih merendahkan diri dalam seorang hamba. Dari hamba merendahkan diri sampai penderitaan dan akhirnya di dalam kematian. Itulah mengapa pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus menunjukkan kemuliaan yang sungguh dirasakan oleh semua orang, terutama bagi setiap anggota keluarga Allah. Mari kita semakin mewujudkan kualitas hidup yang berdasarkan kasih, karena itulah yang telah diwujudkan Yesus. Di dalam kerendahan hati terdapat kemuliaan Allah. Di dalam bayang-bayang kematian tidak berhenti untuk melakukan kasih, karena itulah kemuliaan kasih yang dari Allah. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi nama Allah yang di peringatan penghayatan Kamis Putih, peringatan penghayatan masa-masa kesengsaraan Yesus menghadapi kematiannya, kami boleh diingatkan dengan kerendahan hati mendatangkan kemuliaan kasih. Engkau menolong, Engkau mengurapi kami, sehingga kami pun tidak lagi takut pada bayang-bayang kematian, namun kami justru mewujudkan kasih dalam segala keadaan, termasuk di dalam keterbatasan kami. Kelemahan ragawi dari setiap anggota keluarga Allah dengan segala kondisi, Tuhan berkuasa sepenuhnya, baik karena sakit penyakit yang ada, sakit penyakit, dampak COVID, dan segala kondisi dan keadaan, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Layakkan kami untuk menjalani hari-hari kami dengan tidak dikuasai bayang-bayang kematian yang menakutkan, namun kami justru semakin mewujudkan kasih dengan kerendahan diri, merendahkan diri, karena kami akan dimampukan Allah untuk mewujudkan kemuliaan kasih kepada siapapun. Tuhan berkuasa sepenuhnya kepada setiap kami anggota keluarga Allah, termasuk anak-anak kami dalam suasana pandemi belajar mereka dengan terbatas. Tuhan pun menolong, memberkati mereka. Para pemimpin bangsa dan negara ini, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dalam keadaan apapun tetap kami haturkan. Kalaupun masih ada rentetan peristiwa-peristiwa teror dengan apa yang terjadi bukan hanya bagi tempat ibadah, tetapi di markas-markas aparat, biarlah kasih-Mu tetap ada bagi semuanya. Kasih akan menyelesaikan semuanya, dan itu keyakinan kami. Engkau berkuasa sepenuhnya bagi setiap anggota keluarga Allah di dalam mewujudkan kasih. Ampuni dosa kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan Kamis Putih hari ini dengan melanjutkan kehidupan meneladan Yesus yang selalu merendahkan diri dan mewujudkan kasih dengan tetap membawa berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, dan melayakkan, memampukan setiap anggota keluarga Allah meneladan kerendahan hati Yesus untuk kemuliaan kasih. Amin.